Wakatopi, kembali lagi bersama aku, Afla Rika Indrawan, di dalam talk show Energi Wakatopi. Talk show di mana kami akan memberikan informasi-informasi mengenai apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat Wakatopi untuk lebih bisa membangun desa Muara Selatan dan juga desa semua layanan bakti di Wakatopi. Nah, kali ini, pada segmen kedua kali ini, aku akan ditemani oleh teman saya yang baru. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia. Saya juga bagian dari tim Energi Wakatobi. Nah, sekarang kita mau wawancara siapa nih, Aflah? Nah, pada segmen kedua kali ini, kalau segmen pertama kan tadi kita udah berdiskusi bersama founder Project Pay Indonesia ya. Beliau juga sekarang menjadi pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan di salah satu komunitas sampah di Kabupaten Sleman. Nah, sekarang kami di sini akan menghadirkan salah satu narasumber yang berasal dari pemuda itu sendiri. Nah, siapa sih pemuda ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari narasumber kita yang kedua. Nah, narasumber kita yang kedua ini, ya ini adalah bernama Kakak Hanif Janitra. Nah, Kak Hanif Janitra ini di sini merupakan salah satu founder dari BPPB Yogyakarta. BPP itu sendiri apa sih? BPP itu merupakan kepanjangan dari Bye Bye Plastic Bag Yogyakarta, yang mana ini merupakan satu gerakan organisasi pemuda yang memiliki fokus untuk menggerakkan masyarakat untuk lebih sadar lingkungan, terutama untuk masalah sampah-sampah plastik. Nah, jadi kalau tadi yang narasumber pertama itu lebih memberikan pandangannya dari orang dewasa, Kak Andi Janita ini nanti akan memberikan pandangan dari orang-orang muda atau pemuda itu sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai talk show pada segmen yang kedua kali ini. Silakan Nadia untuk bisa masukkan Kak Hanif ke dalam forum kita. Oke, langsung saja kita sambut Kak Hanif Janitra. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Hanif. Siang semuanya. Halo Nadia. Iya. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik juga Kak, sehat. Mantap. Nah, langsung aja Kak, sebelum mulai, sebelumnya aku dan Nadia mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Hanif untuk yang telah hadir di di forum diskusi kita kali ini. Nah, selama 30 atau 40 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai gerakan-gerakan pemuda yang kami harap itu nanti dari cerita-cerita Kak Hanif itu bisa memotivasi pemuda-pemuda yang di Wakatobi untuk juga bisa menginisiasi gerakan pemuda sadar lingkungan di Wakatobi itu sendiri gitu Kak. Nah, untuk mengawali tadi sih sebenarnya aku udah membacakan sedikit kira-kira profil dari Kak Hanif sebagai founder dari BPPB gitu. Nah, tapi biar lebih dalam lagi kita tahu Pak Hanif itu Kak Hanif itu siapa? Mungkin bisa Kak Hanif yang pertama bisa perkenalan dulu kira-kira ke semua masyarakat Wakatobi di sini Kak. Oke, halo semuanya. Halo Nadia, halo Afla, halo warga di Desa Mola Selatan dan di Wakatobi secara umum. Perkenalkan, nama aku Hanif Janitra Satriawan. Teman-teman, aku di sini adalah former Head of Education dari BPPB Yogyakarta. Nah, kebetulan waktu BPPB pertama kali dibentuk itu aku juga bareng-bareng sama teman-temanku satu jurusan. Kami semua dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, singkat aja ya perkenalannya. Nanti kita biar diskusinya nggak kepotong banyak gitu. Yes, oke. Makasih Kak atas perkenalannya. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang memang berhubungan dengan gerakan pemuda kayak gitu Kak. Nah tadi dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Hanif, Kak Hanif bilang Kak Hanif menceritakan kalau Kak Hanif itu merupakan former head dari salah satu divisi di BPPB Yogyakarta. Nah tadi aku juga udah sebut gitu di awal BPPB Yogyakarta itu yaitu Bye Bye Plastic Bag. Nah tapi juga cuma singkat aja. Nah sekarang di sini aku ingin bertanya ke Kak Hanif, kira-kira apa sih Kak BPPB Yogyakarta itu? Organisasi apa BPPB Yogyakarta itu Kak? Silakan Kak. Oke, nah ini pertanyaannya bagus nih. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu ya apa itu Bye Bye Plastic Bags. Nah mungkin sebelum aku bahas tentang Bye Bye Plastic Bags Jogja, aku mau kenalin dulu nih. Bye Bye Plastic Bags itu sebenarnya adalah sebuah jaringan yang berpusat di Bali. Dia itu sudah go global, ada di Indonesia, ada di negara-negara lain, di Australia, di San Francisco, di Amerika Serikat, dan di negara-negara seperti Nigeria, negara-negara berkembang dan negara-negara maju kita sudah punya jaringannya.
Nah, jadi BPPB ini sendiri berawal dari Bali ketika ada 2 orang anak muda yang bernama Melati dan adiknya. Nah, dia itu membuat sebuah organisasi untuk menekan pemerintah Bali supaya dia bisa mengurangi produksi sampah plastiknya. Jadi dia mencoba untuk mengajak pemerintah sebagai partner supaya polusi plastik di Bali itu bisa berkurang. Nah, kita tentu eman gitu ya ketika kita udah tahu bahwa Bali itu adalah destinasi wisata yang nomor 1 di Indonesia, tapi dari hari ke hari populasi masyarakatnya yang membuang plastik secara sembarangan semakin bertambah. Nah, kita tentu bakalan lebih lebih was-was gitu. Bisa nggak sih dengan adanya problem sampah ini Bali bisa tetap menjadi Bali yang seperti dulu, yang aman, yang nyaman gitu untuk jadi tempat wisata. Nah, dari situ kita terinspirasi nih. Yogyakarta itu kan mirip-mirip sama kayak Bali ya, itu kan tempat wisata juga, kota pelajar, seperti itu. Mungkin di Bali lebih banyak wisatawan internasional, tapi di Jogja mungkin banyak wisatawannya wisatawan domestik. Nah, kita mencoba untuk membuat perubahan baik yang sudah ada di Bali itu kita bawa ke Yogyakarta, seperti itu. Jadi dasar awal mula kita membentuk BPPB Chapter Yogyakarta itu karena kita terinspirasi dari keberhasilan Melati dan her compatriots di Bali, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Kak, tadi kan Kak Anif udah cerita tentang BBB dari awal ya Kak, dari Bali itu. Nah, kalau dari BBB Jogja sendiri itu Kak, nah cerita pendiriannya gimana sih Kak? Kok sampai tadi dari BBB Bali sampai akhirnya jadi BBB Yogyakarta? Nah, itu gimana Kak? Kok tiba-tiba dari Bali sampai BBB Yogyakarta? Wah, ini aku jadi reminiscing good old times ini. Karena dulu tuh pertama kali tuh si Ella itu yang bener-bener ngajakin gitu. Jadi awalnya emang kayak cuma obrolan-obrolan selepas kuliah gitu. Terus dia ngajakin ngobrol, menurutmu gimana sih masalah lingkungan kayak gini. Dia merasa kalau aku pernah sih juga chat sama dia gitu. Dia merasa kalau masalah lingkungan itu belum mendapatkan rekognisi yang harusnya didapatkan gitu. Kita udah banyak gitu ngomongin tentang politik, kita udah banyak ngomongin tentang kesetaraan, tapi lingkungan itu basic necessities. Ibaratnya kalau kita bikin hierarchy of needs, kalau misalnya dia kan belajar ya hierarchy of needs Abraham Maslow. Nah, kalau kita bikin secara umum gitu, needs yang paling dasar itu kan sebenarnya papan. Dari sandang pangan papan yang paling dasar itu kan papan. Kita nggak bisa ngomongin politik, kita nggak bisa ngomongin ekonomi kalau misalnya kita nggak bisa napas, kalau misalnya kita nggak bisa makan dengan sehat, kita nggak bisa tinggal di lingkungan yang kondusif seperti itu. Nah, tapi uniknya masalah lingkungan itu adalah salah satu masalah yang paling istilahnya underexposed kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk lihat gitu dari sekitar kita sendiri karena kan kita kuliah di Jogja. Yang kebetulan di tahun 2019 pertama kali kita berdiri itu sebenarnya direncanakan itu sudah sejak Maret 2019, tapi kita baru benar-benar presentasi open to public itu April 2019. Nah, di momen-momen itu sebenarnya juga Jogja itu lagi genting-gentingnya karena ada penutupan beberapa TPA, salah satunya TPA Piungan, karena penuh membludak. Nah, itu sebenarnya yang jadi katalisator kenapa kita ingin membangun sebuah gerakan, sebuah komunitas lebih tepatnya untuk mengadres isu ini. Kayak gitu. Berarti motivasinya selama ini yang katalisnya sih Kak, katalisnya itu lebih ke yang tadi ya Kak, apa namanya, karena piungan penuh, TPA piungan penuh itu ya Kak ya. Yes. Kalau motivasi dari dalam diri sendiri itu Kak, dari dalam maksudnya kira-kira aku memang udah ada lingkungan baik Kak Hanif maupun teman-teman yang lain itu kira-kira ada nggak sih Kak selain motivasi dari luar ya, katalis dari luar kayak tadi dari TPA, ada nggak sih Kak kalau motivasi dalam diri sendiri kok sampai akhirnya bisa mendirikan PBB ini Kak kayak gitu? Sebenarnya kalau motivasi itu jadi gini ya, kalau kita bahas alasan personal untuk motivasi sendiri sebenarnya aku tuh lebih terpapar hal ini bukan karena aku mengalaminya secara personal, maksudnya selama ini Tuhan memberikan aku itu kehidupan yang mungkin berkecukupan dan sebagainya macam. Jadi aku nggak merasakan apa yang dirasakan sama warga di Mojokerto yang jadi pemilah sampah yang diimpor itu. Mereka pasti merasakan sendiri, mereka pasti punya personal punya rasa personal yang lebih kuat gitu ketimbang aku. Nah, aku tuh mungkin termotivasi karena aku belajar tentang ini gitu. Di HI kita sempat bahas ada politik perubahan lingkungan gitu. Kita belajar tentang gimana perubahan lingkungan dan politik itu saling mempengaruhi. Nah, aku melihat bahwa ini adalah sebuah topik yang cukup menarik gitu ketika politik bisa bertemu dengan permasalahan lingkungan hidup gitu. Jadi alasannya lebih karena aku mempelajari itu dan aku tertarik ke situ.
Dan kebetulan ada teman-temanku yang aku juga klop, si Ella, kemudian si Gugum, dan banyak teman-teman lain yang memang mau memprakarsai perubahan ini. Seperti itu lebihnya. Oke. Berarti tadi kalau Kak Hanif singgung itu ada hubungannya dengan pengamatan yang Kak Hanif lakukan bersama teman-teman ya di awal, bahwa ternyata permasalahan yang sesimpel mengenai makanan, mengenai, kesehatan, udara yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua orang, itu masih diabaikan karena, lingkungan keadaannya masih kumuh dan juga tidak baik bagi, kesehatan manusia begitu ya. Dan tadi Kak Hanif juga sempat menyinggung tentang apa yang Kak Hanif pelajari gitu ya di kampus, bagaimana ini tuh ada hubungannya juga antara politik dengan lingkungan gitu ya. Ini keren banget ya, ini bahasanya mungkin berat banget gitu ya, kayak wah Yes, benar. kalau misalnya dipikir-pikir, kan sekarang Kak Hanif 22 tahun ya Kak? 22 tahun. Berarti kalau misalnya tahun 2019 pas Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta didirikan, ini mungkin masih 18-19 tahun kali ya? 20. 20-an sih. Oh, oke. Nggak semudah itu juga, emang masih Oh, muda enggak. banget. Nggak apa-apa, itu Anak-anak masih remaja. Bener kan, Fla? Oh, Kalau iya. Benar. masih remaja. Nah, Makasih loh. mungkin teman-teman yang menonton ini bingung ya, ini kenapa nih ada remaja-remaja umur 20 tahunan kok iseng banget membuat inisiasi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang udah penasaran nih, ngapain aja sih sebenarnya pemuda kok bisa-bisanya menginisiasi ide-ide seperti ini. Nah, kalau dari pengalaman Kakak nih di Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Bye Bye Plastic Bags? Nah, oke, ini mungkin biar teman-teman juga tahu, sebenarnya kita Bye Bye Plastic Bags sebelum pandemi dan setelah pandemi itu ada sedikit perubahan gitu ya. Ketika kita sebelum pandemi kita tuh bikin beberapa event, tapi event-event yang mungkin kita konsentrasikan itu yang pertama kita bikin event yang namanya school presentation. Jadi kita berkunjung ke sekolah-sekolah di Yogyakarta, entah itu SMA, entah itu taman kanak-kanak. Nah, kita di situ mensosialisasikan kenapa plastik itu perlu untuk dikurangi, kenapa plastik itu perlu untuk dibatasi seperti itu. Nah, tentu di program ini kita mengatur cara komunikasi kita, menyesuaikan siapa yang ingin kita ajak bicara gitu. Kayak misalnya waktu kita ajakin teman-teman kanak-kanak, taman kanak-kanak di Budi Mulia 2 apa ya kalau nggak salah namanya. Nah, kita pakai storytelling, kita menceritakan gimana ada seorang paus yang hidup tenang gitu ya sebelum adanya plastik. Nah, ketika di lautnya dia, di dekat rumahnya dia ada plastik, dia kemakan gitu. Pastinya dia makan gitu, dia sakit, nah seperti itu. Nah, kalau sama anak SMA, kalau lebih kita lebih menyesuaikan, kita lebih ngomong secara apa ya istilahnya, secara langsung, secara lugas, secara frank seperti itu. Nah, kemudian setelah school presentation kita juga bikin event-event clean up. Itu datang ke titik-titik di mana itu rame, banyak perkumpulan wisatawan gitu, perkumpulan warga, kita bersih-bersih di situ. Kita pernah clean up di alun-alun Yogyakarta, kita pernah clean up di Malioboro juga kalau nggak salah, itu kita pungut-pungutin gitu. Nah, kenapa kita pilih titik-titik yang rame wisatawan? Karena di situ kita yang pertama kita pengen do something good gitu. Tapi yang kedua kita juga pengen supaya apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi banyak orang gitu, bahwa sebenarnya di Yogyakarta pun di tempatnya rame wisatawan yang harusnya dijaga kebersihannya itu kita masih menemukan banyak sekali sampah seperti itu. Terus tapi setelah pandemi tentu semuanya itu berubah, kita nggak bisa datang ke sekolah-sekolah karena sekolah-sekolahnya juga pada libur kan gitu. Kita mau datang ke sana paling cuma sungkem sama kepala sekolah tok gitu, warganya nggak ada gitu. Iya. Nah, akhirnya kita coba untuk transisi. Nah, kemarin kita sempat bikin brand audit gitu ya, kita ngajakin volunteer untuk mereka ngerekap gitu kira-kira sampah-sampah apa aja yang selama ini mereka gunakan gitu, kita data dengan baik. Kemudian kita juga bikin BBB conference. Nah, ini Nadia ini yang paling apa ya istilahnya membawa BBB conference itu terpublikasi secara baik gitu, karena BBB conference itu kan niatnya kita pengen supaya ada sebuah pembicaraan yang sifatnya cukup mendalam gitu ya tentang persoalan plastik kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga bikin BBB Talks. Nah, kalau BBB Talks itu kita lebih pengen discover ide-ide baru dari orang-orang yang kita anggap mereka punya pengalaman menarik gitu terhadap plastik. Kita pernah undang CEO dari Rebricks gitu. Mereka yang mengelola plastik menjadi menjadi konblok, menjadi paving seperti itu. Yang mana inovasi itu kita mungkin nggak pernah dengar sebelumnya kayak gitu. Jadi ada sedikit perubahan gitu dari yang awalnya kita program yang sifatnya offline jadi online.
Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau ngeliat dari ceritanya Kak Hanif nih Nadia, baru 2 tahun dari BPBP Yogyakarta 2019 sampai sekarang, bahkan 1 tahunnya itu pandemi, ternyata program-programnya itu sudah banyak banget BPBP itu ya Kak Nadia, dan udah menyasar Bener ke banget. banyak kelompok masyarakat gitu. Jadi itu kayak wow, maksudnya untuk apa namanya organisasi yang baru berjalan 2 tahun itu ternyata udah banyak banget yang dilakukan oleh BPBP sendiri, ya nggak sih Nat? Betul banget, Aflah. Nah, dari banyaknya program-program tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Hanif, mungkin kalau aku boleh simpulkan sedikit, berarti itu banyak menyasar kepada edukasi gitu ya, Kak. Kepada baik tadi kalau di awal ke sekolah-sekolah, yaitu ke siswa-siswa, terus tadi juga ada ke masyarakat secara umum melalui kegiatan bersih-bersih tadi, terus juga melalui webinar-webinar karena pandemi ini. Nah, sebenarnya siapa sih yang mau dituju oleh Bye Bye Plastic Bags itu sendiri? Siapa sih target yang pengen diajak ngobrol gitu sama Bye Bye Plastic Bags? Fokus marketnya siapa gitu. Yes, betul banget. Nah, betul banget tuh. Ibaratkan ide pengurangan plastik itu sebagai sebuah produk gitu ya. Kita mau jual ini tuh sebenarnya ke orang-orang seperti kita sendiri gitu. Yaitu anak-anak muda gitu. Teman-teman yang lihat webinar ini, kita mau jual itu ke teman-teman gitu. Kita mau yakinkan teman-teman kalau pengurangan plastik, pembatasan plastik itu penting gitu. Karena kita itu generasi plastik. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu kita nggak pernah ada plastik. Plastik baru ditemukan sekitar 1970-an, 1980-an. Sebelum itu kita pakai sedotan mungkin dari kertas, sedotan mungkin dari kayu gitu. Kita ini generasi plastik. Kita yang lahir ketika plastik itu sudah ada gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu banget untuk meyakinkan orang-orang sepantaran kita, ya anak-anak muda seperti ini, untuk bisa membayangkan bahwa di masa depan itu bisa loh kalau misalnya kita tinggalkan plastik ke alternatif yang lebih ramah lingkungan gitu. Bukan berarti ketika kita lahir plastik udah ada, kita nggak bisa membayangkan hal itu. Bukan berarti seperti itu. Nah, ide ini yang sebenarnya mau kita jual gitu ke teman-teman. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke Kak, nah tadi kan Kak Hanif juga udah cerita banyak tuh kira-kira program-program yang nyasar kemana aja, kemudian juga program-program yang apa aja yang tadi aku dengar sudah banyak banget programnya, yang padahal BBB itu juga baru 2 tahun gitu Kak. Nah, kira-kira dari apa yang dilakukan oleh BBB selama 2 tahun ini, kira-kira apa aja sih Kak achievement ataupun prestasi-prestasi yang udah dicapai oleh BBB sebagai organisasi selama 2 tahun ini tuh apa aja sih Kak? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk achievement, kalau kita mengukur achievement itu dari apa yang kita dapatkan mungkin nggak terlalu banyak ya. Tapi Ella pernah cerita kalau di perkumpulan di meeting BBB Global gitu, kita itu pernah dapat predikat the most active social media chapter gitu. Ini thanks to teman-teman di sosial media gitu ya, termasuk Nadia dan teman-teman juga yang udah pernah berkecimpung di situ ya. Nadia ini congrats banget nih, keren banget. Terus tapi sebenarnya a better measure for achievement itu menurutku adalah apa impact yang kita berikan gitu, apa yang sudah kita lalui selama ini gitu. Menurutku ketika BBPB itu sudah berlangsung selama 2 tahun dan sekarang masih bisa tetap eksis dan bahkan bergenerasi, itu menurutku achievementnya luar biasa gitu. Karena di awal kita nggak pernah membayangkan akan jadi seperti ini gitu. Jadi sebuah gerakan yang benar-benar sustainable, yang benar-benar berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kita bisa meneruskan ini ke orang-orang lain. Kita belum pernah berpikir seperti itu. Jadi mungkin itu adalah achievement tersendiri buat kita gitu. Dan kita juga kemarin secara kurang lebih kita juga bisa dapat respon yang cukup positif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah, meskipun bukan dari pemerintah Jogja sendiri tapi dari TKN PSL. Nah, itu adalah achievement sendiri buat kita. Ketika kita yang berawal dari obrolan selepas kuliah bisa ditanggepin lah secara umum oleh orang-orang yang mau kita sasar seperti itu. Itu achievement sendiri buat kita. Iya, wah keren banget ya, Aflah. Benar banget Nadia. Bye Bye Plastic Bags, karena aku yakin ini nggak gampang sebagai gerakan pemuda peduli lingkungan. Maksudnya kalau kita lihat ke sekitar kita, nggak banyak orang-orang yang benar-benar mau care dengan isu ini ya. Dan aku rasa akan ada banyak tantangan-tantangan gitu yang dihadapi oleh Bye Bye Plastic Bags itu sendiri. Kalau tadi bisa mencapai prestasi seperti bisa berkolaborasi juga dengan TKN PSL, yaitu salah satu lembaga pemerintah ya Kak Hanif ya, yang fokus terhadap penanganan sampah laut begitu teman-teman. Nah,
kalau misalnya dari hambatannya sendiri nih yang dialami oleh Bye Bye Plastic Bags Jogja, seperti apa sih Kak? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai tertarik nih untuk membuat gerakan inisiasi mengenai penanganan sampah misalnya. Kalau misalnya dari Bye Bye Plastic Bags Jogja, itu apa aja sih yang bisa diekspektasikan mengenai hambatannya secara khusus? Untuk hambatan dan tantangan berarti ya selama ini, itu sebenarnya kita banyak banget ya, terutama hambatan teknis, karena kita itu kan berawal dari sesuatu yang sifatnya pembicara organik gitu ya. Kita pengen mengkonkretkan ini jadi sebuah komunitas, itu kan pasti nggak gampang, butuh banyak persiapan di situ. Kita nge-email BPPB Global, kita minta perizinan, ya itu kita urus semua dengan baik, dengan bantuan Ella juga sebagai foundernya. Terus yang kedua mungkin hambatan status kita gitu ya sebagai komunitas pemuda gitu. Kenapa ini justru jadi penghambat? Karena menurutku kita ini kan sebagai pemuda pasti punya jati diri yang belum fix, masih bergejolak gitu ya. Kadang kita concern masalah lingkungan, tapi besok kita ada masalah lain, kita lebih concern ke situ. Nah, sebenarnya fluiditas ini yang sebenarnya menyebabkan kita itu agak kurang ajak gitu dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain gitu. Misalnya kayak Walhi, kayak organisasi-organisasi yang memang sudah established di bidang lingkungan. Nah, itu kita perlu untuk memperbaiki di sisi itu. Jadi di sisi status kita sebagai organisasi yang sifatnya sangat ibaratnya sangat loose gitu ya, bukan yang benar-benar rigid, benar-benar itu. Terus yang kedua juga masalah resources gitu, karena kan kita ini bukan lembaga yang disupport sama yayasan yang besar gitu, bukan lembaga yang disupport sama lobby-lobby yang kenceng gitu. Nah, kita itu kan berawal dari bawah. Nah, ini mungkin jadi hambatan sendiri karena kita nggak bisa bikin program-program yang langsung masif gitu ya, langsung berdampak besar gitu. Kita harus start small. Itu hambatan yang kedua. Yang ketiga juga dari social stigma gitu. Pernah nggak sih teman-teman itu coba untuk merubah lifestyle teman-teman gitu ya, jadi lebih ramah lingkungan, misalnya dengan cara teman-teman setiap kali nongkrong di warung kopi gitu, teman-teman bawa botol sendiri, terus teman-teman ketika belanja teman-teman bawa tas serut atau bawa tas tote bag kayak gitu-gitu. Nah, pasti kan ada social stigma gitu, kenapa sih kamu berubah gitu, jadi SJW ya misalnya. Nah, itu paling sering tuh biasanya. Jadi BBPB itu dianggap sebagai reseller sedotan stainless steel, padahal kita lebih dari itu sebenarnya. Nah, itu mungkin jadi tantangan tersendiri gitu ya, gimana caranya kita mengikis habis stigma seperti itu tanpa harus bikin orang yang menstigma kita itu tersinggung. Nah, itu kan cara komunikasi kita sendiri gitu ya. Terus yang terakhir mungkin dari ide sendiri. Nah, secara organisasi kita itu kan masih terbatas di kampus-kampus tertentu. Meskipun namanya BBB Jogja, tapi banyak member kita itu yang berasal dari kampus-kampus tertentu gitu, terutama kampus-kampus negeri. Nah, ini mungkin menyebabkan ide-ide kita tuh ya terbatas ke pola pikir dari teman-teman yang masih berkuliah gitu. Nah, kita sebenarnya butuh tuh pola pikir teman-teman yang udah lulus gitu, gabung ke BBB Jogja, terus mereka nyampaikan, oh di lapangannya seperti ini. Atau mungkin pola pikir dari teman-teman yang justru belum berkuliah, dari teman-teman SMA, teman-teman SMP, gabung aja gitu. Kira-kira gimana sih kita bisa membawa ide kita itu, mengembangkan ide kita itu bisa lebih mencakup keseluruhan masyarakat gitu, nggak cuma anak-anak muda kayak kita, tapi juga lebih kayak gitu kan, lebih beberapa tantangan yang aku hadapi di lapangan. Berarti tuh tantangannya sebagian besar bagaimana caranya supaya Bye Bye Plastic Bags ini bisa berdampak ke lebih banyak orang gitu ya Kak? Oke, nah tadi kalau misalnya Kak Hanif menyinggung tentang susah nih lobby-lobby ke berbagai lembaga gitu ya Aflah. Kan kita juga tahu nih kalau misalnya organisasi, kalau misalnya nggak banyak didukung oleh banyak lembaga yang mungkin udah lebih established gitu, mungkin susah juga untuk meningkatkan program-program mereka, memperluas jangkauan audiensnya. Nah, mungkin salah satunya dari pemerintah juga ya, Kak Hanif? Karena kalau misalnya yang kami waktu itu sempat cari tahu, waktu itu sempat diliput juga nih Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta oleh Harian Jogja ya, dan waktu itu dilaporkan juga nih bahwa ternyata
BPPB ingin sekali berdialog dengan Pemda. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu hambatan, Kak Hanif? Tentu itu bakal jadi hambatan karena kan kita tuh kan berangkat dari masyarakat. Nah, sedangkan kebijakan itu dibuat di level pemerintah. Nah, ketika kita belum punya saluran ke situ, otomatis itu bakalan jadi hambatan untuk kegiatan advokasi kita kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya pemerintah ini kan sebenarnya nggak cuma satu aktor doang kayak yang tadi aku bilang. Mungkin pemerintah Jogja belum menemukan urgensi kenapa dia harus bekerja sama gitu ya dengan komunitas-komunitas seperti BPPB. Tapi sebenarnya banyak juga lembaga-lembaga lain yang memang dinaungi pemerintah juga gitu seperti TKN PSL yang memang sudah mulai untuk melihat kita sebagai aktor strategis gitu ya dalam memberantas permasalahan lingkungan seperti itu. Nah, tapi yang masih kita sayangkan yaitu kenapa sih pemerintah yang dekat aja pemerintah Jogja itu belum mau membuka saluran, padahal pemerintah yang udah di pusat TKN PSL itu kan pusatnya di Jakarta ya, itu mau melihat kita. Nah, ini sebenarnya masih kita sayangkan. Mungkin kita juga harus lebih berbenah diri ya, mungkin kita harus punya pencapaian lebih gitu sebelum bisa dilihat sama mereka seperti itu. Itu juga tantangan gitu. Nah, Kak, aku tertarik banget nih sama tadi yang udah di apa namanya ada hubungan antara BPB Yogyakarta juga dengan TKN PSL ya. Jadi satu badan pemerintah. Bahkan itu jadi apa namanya kalau aku dengar di internet sendiri itu TKN PSL itu ranahnya udah di ranah nasional gitu, bukan cuma lokal misalnya di kabupaten atau sebagainya. Nah, kalau dari BPB sendiri sih Kak, gimana sih Kak caranya kiat-kiatnya untuk untuk ngatasin kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri Kak? Kalau misalnya dari tadi pengalaman dari menjalin hubungan dengan TKN PSL itu kira-kira gimana sih Kak BPP itu apa namanya punya strategi apa yang bisa digunakan untuk ngurangin untuk apa namanya menumbuhkan dukungan gitu Kak dari pemerintah sendiri Kak? Wah, ini pertanyaan berat nih. Jawabannya harus mikir dulu kalau gini. Sebenarnya kenapa aku tanya gini karena di Wakatobi itu sendiri Kak, ya Nadia ya kemarin kita udah sempat riset juga. Jadi pemuda-pemuda Wakatobi ini punya tantangan yaitu dia kurang dukungan kalau Wakatobi ini ingin menggerakkan suatu gerakan gitu, mereka tuh kurang dukungan dari pemerintah, baik pemerintah dari desa maupun kecamatan maupun bahkan dari masyarakatnya itu sendiri Kak. Jadi nah ini yang membuat kenapa kok aku dan Nadia bertanya mengenai hal ini ke Kak Hanif kayak gitu, gimana sih strateginya untuk bisa mendapatkan dukungan itu dari pemerintah gitu sih Kak. Oke. Nah, mungkin ini juga untuk teman-teman di Wakatobi yang memang ingin membuat sebuah perubahan ya, kita di sini mungkin harusnya sama-sama ya kita saling sharing gitu ya. Kalau dari menurutku sendiri tuh when the times are bad, the government make good policies. But when the time is good, the government make bad policies. Artinya apa tuh Kak? Kalau kondisinya itu bagus, pemerintah tuh sukanya bikin kebijakan-kebijakan yang jelek gitu. Tapi kalau waktunya krisis, waktunya jelek, pemerintah biasanya bikin kebijakan yang bagus. Nah, ini kan kalau dalam konteks lingkungan hidup, kita nggak bisa afford, kita nggak bisa nunggu sampai the times are bad gitu. Karena if it's bad, it's too late gitu. Ketika waktunya sudah jadi buruk, lingkungan sudah jadi nggak bisa diperbaiki lagi, kita sudah terlambat gitu. Good policies doesn't make up for that. Kebijakan yang bagus itu nggak bisa untuk menanggulangi dampak bencana lingkungan yang nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, caranya karena pemerintah mungkin belum bisa melihat ya urgensi dari apa yang kita lakukan di lingkungan hidup, kita perlu untuk punya circle-circle, punya lingkungan-lingkungan yang memang bisa kita gerakkan secara masif seperti itu. Ibaratnya kayak bom atom gitu. Bom atom itu kan kalau kita belajar sejarah gitu ya, dia bisa meluluhlantakkan 2 kota terbesar di Jepang pada saat itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Padahal bom atom itu kan cara kerjanya itu mulai dari 1 atom aja gitu. 1 atom ditembakkan ke atom yang lain jadi 2, dari 2 atom ke 4 atom, 4 atom ke 8 atom, begitu terus bereaksi sampai dia punya impact yang besar. Nah, mungkin buat teman-teman Wakatobi, start small aja gitu. Start small but dream big. Kita mulai dari langkah-langkah kecil, tapi kita plan jauh ke depan gitu ya. Kita plan jauh ke depan, impact mana yang mau kita gapai kayak gitu. Nah, caranya mungkin kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Kita ajak mereka jadi sales environmentalism. Jadi sales dari gerakan-gerakan pembatasan plastik. Dari kalau misalnya dari 1 atom bisa kita kembangkan ke beberapa atom yang lain, nah itu mungkin bisa jadi pemerintah mau untuk melihat kayak gitu. Karena sebenarnya masalah kebijakan itu juga masalah demografi gitu. Pemerintah bakal lihat kebijakan mana yang bisa membuat mereka itu punya rating approval yang tinggi gitu.
otomatis mereka juga lihat demografi masyarakatnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita juga perlu merubah demografi tadi itu. Kita perlu merubah masyarakat itu ke arah yang lebih lebih tergerak untuk menangani masalah lingkungan hidup kayak gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat, jangan patah hati gitu ya. Kalau misalnya tujuan teman-teman itu belum tercapai gitu, mungkin itu artinya kita belum bisa aja gitu menggerakkan cukup orang untuk mendorong gitu ya agenda kita ke pemerintah setempat. Mungkin kayak gitu. Benar, aku setuju banget sih sama yang dikatakan oleh Kak Hanif tadi. Apa tadi, small step but dream big ya Kak? Yes. Pelan-pelan aja, yang penting kita punya ada tujuan yang jelas dan kita tahu nih kita pengen meraih apa sih dari gerakan yang kita lakukan, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga ya Kak untuk kita sebagai pemuda ketika kita pengen menginisiasi sebuah gerakan peduli lingkungan ini. Nah, kalau tadi Kak Hanif bilang, ketika kita belum mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga yang lebih besar lagi, mungkin kita bisa menjangkau masyarakat yang ada di sekitar kita gitu ya, Kak. Dan khususnya kalau misalnya gerakan pemuda ini, ya berarti yang harus kita jangkau ya pemuda lainnya gitu. Nah, kalau misalnya Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta sendiri, gimana sih kiat-kiatnya supaya bisa menjangkau atau lebih lagi menggerakkan gitu pemuda yang ada di Yogyakarta? Ini menarik pertanyaannya karena ini selama ini ini pertanyaan benar-benar $1,000,000 question gitu, karena ini yang selama ini kita benar-benar tanyakan gitu ya, gimana caranya kita bisa ngajak pemuda-pemuda di Jogja untuk bisa tergerak gitu. Nah, mungkin ini juga dalam konteks Wakatobi, mungkin juga pemuda-pemuda Wakatobi ya, biar bisa tergerak melestarikan budaya lebih ramah lingkungan gitu. Nah, kalau dari aku pribadi ya, ini mungkin jawaban yang mewakili aku pribadi aja. Sebenarnya ada 2 jenis pemuda gitu yang mungkin dalam hal lingkungan hidup, kepekaan mereka terhadap lingkungan hidup ada 2 jenis pemuda. Yang pertama mungkin mereka yang belum educate enough gitu, mereka yang belum terpelajar untuk tahu sebenarnya lingkungan kita itu dalam kondisi yang seperti apa gitu. Mereka belum punya akses untuk membaca berita-berita tentang pencemaran alam. Mereka belum punya akses untuk belajar tentang bagaimana alam kita itu perlahan-lahan digerogoti oleh kepentingan-kepentingan yang memang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Nah, tapi orang-orang seperti ini sedikit gitu. Tapi tetap perlu kita address dengan cara apa? Dengan cara kita educate gitu. Kita raising awareness ke orang-orang yang masih belum punya akses terhadap bacaan-bacaan tentang lingkungan hidup. Nah, yang kedua, yang lebih penting, ini menyasar teman-teman pemuda yang sebenarnya udah banyak tahu ya, karena permasalahan-permasalahan lingkungan itu kan beritanya sudah menyebar gitu ya, udah menjadi istilahnya kalau bahasa Twitter itu trending topic ya, worldwide gitu kan. Nah, tapi kenapa mereka belum memutuskan untuk langsung support gitu gerakan lingkungan hidup? Karena belum ada gitu ya pengalaman dalam hidup mereka yang mereka itu jadi korban secara langsung dari perusahaan lingkungan. Nah, kita bisa akali ini dengan cara kita demonstrate gitu. Kita bikin aksi-aksi gitu. Kita bikin kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa membawakan perasaan bahwa mereka itu juga jadi korban lingkungan hidup seperti itu. Misalnya, aku dulu tuh pernah kok lihat di Facebook gitu ya, waktu randomly scrolling Facebook itu lihat ada video eksperimen, social eksperimen gitu. Ketika di satu RT atau RW gitu, itu kalau nggak salah di India gitu, ketika di satu RT atau RW itu dibuat sebuah eksperimen sosial di mana biasanya di RT atau RW tersebut itu sampahnya diambilin tiap pagi, setiap hari gitu. Nah, perlahan-lahan intensitas pengambilan sampah itu dikurangi dari yang awalnya setiap hari jadi 2 hari sekali. Kemudian dikurangi lagi jadi 3 hari sekali, 4 hari sekali. Nah, akhirnya warga di situ RT atau RW itu jadi merasakan bahwa sebenarnya lingkungan hidup itu salah satu kebutuhan yang mereka selama ini tidak syukuri gitu loh, ketika sampah mereka diambilin setiap hari gitu-gitu. Nah, mungkin kita juga perlu bikin semacam kayak ibaratnya social eksperimen gitu untuk mendemonstrate gitu, untuk memperlihatkan sebenarnya dampak lingkungan hidup itu sebesar itu gitu. Selama ini kita hidup nyaman gitu, kita punya tukang sampah yang ngambilin sampah kita setiap hari, kita punya tempat pengolahan sampah yang membuang sampah kita jauh ke tempat yang nggak kita tinggali seperti itu. Tapi ketika tempat itu sudah penuh, ketika tukang sampah itu sudah nggak sanggup lagi menangani sampah kita baru tahu sebenarnya kenikmatan hidup kita tuh dibangun di atas
pondasi yang nggak ramah lingkungan gitu dan bisa goyah kapanpun. Nah itu perlu kita demonstrasikan. Mungkin kayak gitu cara strateginya. Oke. Apa namanya? Dari yang udah diceritain dari Kak Hanif tadi ada beberapa strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat, pemuda Wakatobi gitu. Kira-kira untuk menggerakkan pemuda-pemuda lainnya gitu ya Kak ya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Kak Hanif tadi. Nah, selanjutnya Kak, tadi kan udah nih kita dari BPP sebagai seorang pemuda itu pastinya tentunya fokus utamanya adalah menggerakkan pemuda yang lain nih Kak, untuk lebih bisa dari lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, untuk in the future atau untuk masa depan gitu kan, pasti bukan cuma pemuda doang aja yang BPP berusaha untuk digerakkan gitu. Pasti BPP juga melakukan ekspansi gitu Kak, bukan cuma menggerakkan pemuda tapi juga menggerakkan masyarakat umum gitu Kak, di sekitar lingkungan di BPP di Yogyakarta gitu, untuk bisa lebih bisa membumikan gerakan kesadaran lingkungan di masyarakat umum sendiri Kak. Nah, kira-kira setelah tadi BPP udah bisa menggerakkan pemuda, kira-kira apa sih Kak kalau strateginya, bedanya apa strategi menggerakkan pemuda dengan strategi menggerakkan masyarakat untuk bisa lebih sadar lingkungan? Kira-kira apa? Bedanya ya, beda caranya ya. Sebenarnya kalau beda cara itu mungkin untuk kalau pemuda itu kan kita bisa ajak ngobrol gitu, kita ajak dialog itu dengan cara kita sendiri gitu, karena kan kita seumuran, kita sepantaran gitu. Nah kalau untuk demografi masyarakat di atas pemuda itu biasanya kita perlu pakai cara yang lebih lebih kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih lebih ribet lah, karena gini, ribet dalam artian bukan lebih susah, tapi kita perlu untuk menyesuaikan culture gimana demografi masyarakat yang lebih tua itu berdialog gitu. Kita nggak bisa gitu paksain cara kita berkomunikasi dengan pemuda ke masyarakat yang lebih senior kayak gitu. Mereka yang lebih sepuh gitu. Kita nggak bisa paksain. Nah biasanya banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya bagus secara substansi tapi mental gitu di kalangan-kalangan yang lebih senior, karena cara pembawaannya itu beda. Cara pembawaannya itu tidak sesuai dengan pembawaan mereka yang memang lebih sepuh. Nah mungkin perbedaannya adalah kalau ke masyarakat-masyarakat yang lebih senior gitu, terutama ke pemerintah ya, kita mungkin harus pakai pendekatan yang ganda gitu. Kita di satu sisi memang harus mempertahankan urgensinya bahwa permasalahan lingkungan itu nggak bisa cuma diselesaikan lewat forum-forum, lewat dialog-dialog apalah itu nggak bisa gitu. Kita juga perlu gerakan di bawah gitu, yang mana gerakan di bawah ini penting untuk membangun urgensi kayak gitu, membangun kenapa sih kita harus segera berubah gitu. Nah tapi orang-orang yang berdialog langsung dengan pemerintah itu juga harus punya sifat yang akomodatif juga gitu. Artinya ketika kita di bawah bangun gerakan, di atas kita juga berusaha untuk bernegosiasi gitu, bahwa pemerintah itu juga bakalan dapat sesuatu gitu ketika mereka mau untuk menggolkan agenda ini gitu. Kayak berarti kita harus menjangkaunya pelan-pelan gitu ya Kak. Seperti yang tadi udah kita singgung juga nih Kak, terkait prestasi nih. Kalau dari Kak Hanif sendiri deh, Kak Hanif pribadi, apa sih prestasi yang paling Kak Hanif banggakan yang udah berhasil dicapai nih oleh Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta? Apa ya, prestasi yang paling membanggakan itu coba aku pikir-pikir dulu ya. Soalnya kan kayak apa ya, dengan kan dari tadi kita udah ngomongin hambatannya, terus kayak bagaimana sulitnya kita bisa menjangkau orang-orang, bahkan yang deket aja susah banget ya Kak, apalagi yang jauh seperti mungkin pemerintah yang lebih atas gitu, kan itu nggak mudah nih Kak. Jadi apa sih, mungkin prestasi yang kecil aja, tapi mungkin itu sangat berkesan gitu buat Kak Hanif. Impactful gitu mungkin buat orang-orang. Dulu itu sekitar awal-awal baru kita dibentuk berapa bulan gitu ya, sekitar 4 bulan 5 bulan itu di tahun 2019 juga, itu kita tiba-tiba pernah dapat kayak undangan gitu dari teman-teman himpunan mahasiswa pariwisata di UGM. Nah kita tuh diundang menjadi salah satu speaker di situ. Nah waktu aku dapat undangannya sama Ella ngabarin aku gitu, aku senang banget tuh, karena ternyata organisasi atau komunitas yang kita bentuk ini tuh sudah bisa dihargai lah, ibaratnya bisa diterima secara ide gitu sama orang-orang di luar kayak gitu. Nah, ketika kita datang di situ kita lebih senang lagi karena kita ketemu sama organisasi serupa yang punya fokusnya masing-masing
Dan ada beberapa yang tentang lingkungan, ada beberapa yang di luar lingkungan gitu. Tapi kita senang banget itu karena di situ aku bisa merasakan bahwa ketika kita ingin bawa sebuah perubahan itu, kita juga harus bergabung gitu ya dengan orang-orang lain di luar sana gitu. Kita kan nggak bisa membawa perubahan itu cuma dari punggung kita sendiri gitu. Kita perlu bagi-bagi bebannya ke banyak punggung yang memang mengusahakan perubahan itu. Nah, ketika aku datang di acara itu, di acara Himapa waktu itu, aku lihat tuh ada teman-teman dari ISAI, teman-teman dari komunitas penyu biru kalau nggak salah untuk konservasi penyu gitu, teman-teman dari dan pokoknya banyak lah ibaratnya. Nah, di situ kita merasa bahwa apa yang kita sasar itu mungkin kok kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang seperti itu. Meskipun kita punya tujuan, misalnya kita punya tujuan tentang lingkungan gitu. Nggak salah kok kita kolaborasi ke teman-teman lain yang punya tujuan di luar dari tujuan kita awal gitu. Karena kadang-kadang suatu masalah itu kan nggak bisa diselesaikan kalau kita punya pola pikir atau fokus yang sempit. Karena kita perlu untuk meluaskan pandangan kita dengan cara berkolaborasi tadi. Kayak gitu. Iya, iya. Dan itu mungkin terlihat ya dari bagaimana Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta kemarin sempat berkolaborasi juga dengan Walhi gitu ya saat webinar waktu itu. Lalu juga ada bekerja sama dengan ISEC juga, yaitu salah satu organisasi mahasiswa ya yang mendukung SDG atau Sustainable Development Goals begitu. Nah, kalau misalnya kita kembali nih ke konteks Wakatobi begitu ya, sebagai penutup juga mungkin, kan kalau di Wakatobi nih mungkin permasalahan yang sangat jelas, mungkin kita bisa ambil dari kasus paus yang terdampar waktu itu ya, Aflah, yang dimana pausnya itu ditemukan dengan keadaan di dalam perutnya ada banyak plastik yang terakumulasi karena dia nggak sengaja makan gitu, nggak sengaja makan di laut. Itu sebenarnya menjadi salah satu kasus yang bisa men-trigger kesadaran dari masyarakat di Wakatobinya itu sendiri. Dan kalau kita lihat kan masyarakat Wakatobi mungkin di sini juga bisa mengamati sendiri keadaan di sekitarnya. Jangankan di Wakatobi, di Jogja saja yang banyak orang yang sudah memahami tentang permasalahan plastik ini sangat sulit untuk tergerak begitu ya. Nah, kalau misalnya di Wakatobi mungkin kita bisa belajar juga dari bagaimana di bawah, misalnya di daerah perumahannya yang di atas laut ya, Aflah kalau teman-teman Wakatobi di dekat terumbu karangnya atau mungkin di tempat di mana masyarakat mencari ikan, itu justru menjadi tempat di mana polusi plastik itu menumpuk begitu. Nah, kembali lagi dengan mencoba belajar dari Bye Bye Plastic Bags Yogyakarta, boleh nggak kasih pesan bagi teman-teman di Wakatobi yang ingin memulai gerakan, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Agak susah nih nemu tips dan triks untuk menyelesaikan masalah polusi laut nih, karena butuh lebih dari sekedar tips dan trik gitu. Kita butuh benar-benar sebuah aksi konkret ya, lebih tepatnya gitu. Karena kan kalau masalah lingkungan hidup itu memang nggak bisa diakalin lagi gitu. Kita udah nyoba berbagai hal, kita udah nyoba banyak hal untuk mengakali problem yang namanya lingkungan hidup gitu. Kita dulu kita bikin plastik sebenarnya dulu itu untuk jadi salah satu opsi alternatif ketika dulu orang pakai misalnya sedotan gitu ya, yang dari kertas kayak gitu, itu dirasa kurang ramah lingkungan karena nebang pohon. Akhirnya muncullah plastik sebagai alternatif itu. Ternyata plastik itu juga nggak ramah lingkungan, jauh nggak ramah lingkungan daripada sedotan yang dibikin dari kertas tadi itu. Nah, sekarang ada banyak teknologi-teknologi seperti itu. Misalnya kayak TV yang ramah lingkungan, mesin cuci ramah lingkungan, yang voltasenya kecil. Tapi kalau voltasenya kecil, terus kita beli lebih banyak lagi, kan otomatis jadi rebound lagi gitu. Emisinya jadi lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya masalah lingkungan itu nggak bisa kita akalin lagi. Mau nggak mau kita harus mengusahakan itu pakai tangan kita sendiri, membatasi keserakahan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih berjuang gitu ya, untuk mengurangi persoalan lingkungan di tempatnya masing-masing. Ini nggak hanya untuk teman-teman Wakatobi yang lihat di sini, tapi juga di luar sana. Kita mungkin agak susah gitu untuk mempengaruhi orang lain untuk mengegulkan agenda ini.
Tapi kita bisa kok mulai dari diri sendiri. Kita membatasi untuk nggak beli-beli barang yang kita nggak butuhin. Kita memutuskan untuk belanja barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Dan kita batasi sendiri kecelakaan kita. Kita harusnya bikin checklist itulah. Aku perlu nggak barang ini? Nah, kalau aku perlu kenapa gitu. Nah, kalau misalnya emang jawabannya nggak meyakinkan, ya nggak usah dibeli gitu. Karena salah satu cara untuk menguranginya dengan cara kita membatasi konsumsi kita sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya bisa diambil kesimpulannya tadi itu, masalah lingkungan itu nggak bisa diakalin, harus benar-benar diselesaikan lewat aksi yang konkret. Ini kayak gitu. Oke Kak, berarti tadi dari seluruh ceritanya, seluruh jawabannya Kak Hanif yang bisa dilakukan oleh pemuda Wakatobi berarti yaitu mulai bergerak aja ya Kak, karena perubahan lingkungan itu udah bukan yang menjadi permasalahan yang bisa ditunda-tunda lagi untuk diselesaikan kayak gitu ya Kak. Dan semoga dari jawaban-jawaban Kak Hanif, pemuda-pemuda di Wakatobi itu juga bisa akhirnya terinspirasi untuk menggerakkan masyarakat-masyarakat Wakatobi dan juga pemuda-pemuda lainnya di Wakatobi, sehingga pemuda-pemuda dan masyarakat Wakatobi ini bisa lebih sadar dengan lingkungannya dan bisa membuat Wakatobi yang selama ini menjadi salah satu tempat terindah gitu di Indonesia, itu menjadi salah satu tempat yang lebih bersih lagi, yang lebih ramah dengan biota-biota laut dan sebagainya, dan juga akhirnya bisa membuat kehidupan masyarakat Wakatobi itu lebih berkelanjutan kayak gitu. Mungkin salah satu poin yang penting juga nih buat teman-teman di Molas Selatan dan Mola Nelayan Bakti, bahwa kita bisa mulai dari sekarang kok. Kalau misalnya kamu Benar banget Nadia. aduh aku kan masih kecil, aku kan nggak bisa apa-apa, mungkin kita bisa belajar nih dari Kak Hanif juga bahwa kita nggak perlu tunggu sampai kita ada di umur yang tepat untuk berbuat sesuatu, karena kita bisa berbuat dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri. Begitu. Wah, mantap banget nih Kak Hanif. Mantap banget emang Kak Hanif jawabannya. Thank you banget udah diundang. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman Wakatobi. Amin. Aku yakin pasti bermanfaat Kak. Nah, dengan pertanyaan yang terakhir tadi, berakhir juga segmen kedua kita kali ini. Sebelum aku menutup acara, aku dan Nadia selaku panitia itu ingin mengucapkan terima kasih ke Kak Hanif sudah datang ke segmen kedua dari talk show Energi Wakatobi kali ini. Dan seperti yang tadi aku juga bilang, semoga jawaban-jawaban cerita-cerita Kak Hanif yang udah diceritakan tadi bisa menginspirasi pemuda dan masyarakat Wakatobi untuk lebih sadar dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Betul sekali. Kalau begitu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Hanif. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton talk show ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sangat besar harapan kami supaya apa yang sudah kami sampaikan dalam talk show kali ini bisa menjadi semangat bagi teman-teman untuk memulai gerakan peduli lingkungannya. Yes, benar sekali Nadia. Dan kita juga mau minta maaf kalau misalnya selama 2 segmen ini ada beberapa kata-kata dari kami bertiga, baik Andin, aku, dan Nadia, yang salah maupun tidak berkenan untuk pendengar sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Segmen 2 ini ya tutup, dan sampai jumpa di segmen-segmen ataupun di sesi talk show Energi Wakatobi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Dadah. Like a guy you could dream.